Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya annallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para muridin, salikin, para jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita meneruskan kitab Minahus Saniyah yang kita diminta untuk senantiasa berzikir. Dan kewajiban permintaan berzikir itu adalah sudah kita bahas sekali. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, idza tarakal arifu dzikr, apabila orang yang makrifat berzikir, nafasan atau nafasin, dari satu nafas ke nafas lain, qayyadallahu ta'ala lahu syaitan, maka Allah ta'ala akan mendatangkan yang semuanya itu adalah digoda juga, tapi setan akan tidak kuat kalau orang sedang berzikir. Itu di akhir ayat itu, akhir hadis. Dan yang terakhir disebutkan oleh di dalam kitab, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, aktsiru dzikrullah ta'ala hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah olehmu kalian zikir kepada Allah sehingga orang mengatakan kita itu gila. Gila pada Allah, gila berzikir. Aina ma kuntum, ainal makan, aina sa'atin wa waqtin dzikrullah. Di saat tertentu, di tempat tertentu, situasi tertentu kita berzikir. Sehingga orang mengatakan, loh, orang itu kok umi-umi terus, apa orang itu gila? Kira-kira gitu. Iya gila, tapi gila kepada Allah. Kira-kira kan gitu ya. Bapak Ibu, ngalor itu nggawa tasbih, enggak apa-apa. Bukan sok, tapi itu untuk mengingatkan saja. Kalau sudah bawa tasbih, masa kita kalungkan di leher saja, kan pasti insya Allah kita zikir. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyma bi ulumnya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Muslimun wan Nasa'i wal Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan juga Imam Bazzar. Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkahum inda malikikum. Maukah aku beritahu kepada kalian amal-amal yang terbaik dan amal itu yang paling suci inda malikikum, di sisi Malik sang raja Allah. Dan amalan itu fa'iha fi darajatikum, dengan amal itu engkau akan diangkat derajatnya. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal waraq, dan amal itu adalah amal tertinggi yang akan mengangkat derajat kita. Wa khairul lakum infaqi idzal dhahabil waraq, dan juga amal itu lebih baik dari infak emas dan perak. Jadi amal, dikasih amal, mau diangkat derajatnya paling baik di sisi Allah,
lebih baik dari dermawan. Wa khairul lakum min antalqau aduwwakum, dan yang lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian bertemu musuh perang di mana, di Timur Tengah katakan, sedang ada perintah katakan untuk, dulu sih di Afghanistan ya, orang-orang yang Indonesia banyak juga yang datang, tapi lebih itu kalah dengan amalan ini. Fadribu aghnakahum, kamu perang dengan memenggal leher mereka. Wa yadribu anakum, dan mereka meninggalkan memenggal wa yadribu a'naqakum, dan mereka memenggal leher kalian, artinya dibunuh atau membunuh dalam peperangan. Nah, sahabat ditanya seperti itu oleh Rasulullah, qalu bala, mau ya Allah, mau ya Rasulullah, berikan kepadaku apa itu. Maka Rasulullah mengatakan, qalu dzikrullahi azza wa jalla. Maka amalan yang baik itu tiada lain adalah zikir kepada Allah azza wa jalla. Baik atau baik Bu, Bapak? Zikir, zikir, zikir. Mau amalan baik, zikir. Mau diangkat derajatnya, zikir. Kita nggak punya uang begitu banyak, zikir. Pahalanya sama dengan orang yang perang dengan zikrullah seperti itu. Warawat Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sya'atin marratan bihim, tidaklah merasa rugi penghuni surga kecuali saat setelah berlalu pada diri mereka. Nah, orang kalau sudah masuk surga rugi, masih merasa rugi. Mengapa saya kok rugi? Ada apa saya mengaku rugi? Karena walam yadhkurullah ta'ala fiha, karena saat itu di dunia tidak banyak berzikir. Rugi Bapak Ibu sekalian. Ya, zikirnya apa? Monggo sesuai dengan yang telah kita biasakan berzikir, dan khususnya 10 atau 12 dengan ayat kursi dan sholawat nariyah itu yang biasa kita lakukan. Karena itu teman kita, itu basa Jawa ini petokan, dipetok, itu tabungan kita nanti di yaumil akhir. Terus kemudian waru'adzon, dan juga diriwayatkan yang lain, malam yadkurillahu ta'ala faqad bari'a minal iman, siapa saja yang tidak berzikir pada Allah maka sungguh ia tidak ada imannya, terbebas dari imannya. Karena dengan zikir itulah fasabbihu bukrata wa asila, ya, itu maka tatmainul qulub. Orang yang berzikir berarti aqraballah, orang yang dekat dengan Allah. Seperti Bapak Ibu sekalian, sehari semalam manggil istrinya berapa kali? Dek, Mbak, Neng, kira-kira kan itu, Kang Mas. Semakin banyak menyebut, semakin banyak guyonan, itu berarti semakin mencintai. Orang yang berzikir pada Allah berarti mahabbatullah. Padahal al-mahabah asasul ma'rifah. Orang yang mahabah, orang yang mencintai adalah dasarnya orang mengetahui. Bagaimana kita akan mencintai orang kekasih kita kalau kita tidak tahu lebih dulu, tidak mencintai dulu? Atau sebaliknya, bagaimana kita mencintai kalau tidak tahu? Jadi ini disebutkan al-mahabatu asasul ma'rifah. Orang yang mahabah, apa sebutnya mahabah? Menyebut nama Allah. Udzkurullah, sebutlah nama Allah. Allah, Allah,
Allah, Allah. Keluar masuk nafas kita. Itu namanya zikrullah fil qalbi darul anjuman. Di dalam 8 prinsip zikir di dalam Naqsyabandi. Kita khalwat di tengah keramaian. Banyak orang tapi hati kita nggak terputus tersambung dengan Allah karena zikir itu kita jaga. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Warwiyah aidan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa dzikru la yadhkuru. Perumpamaan orang yang berzikir pada Allah dan orang yang tidak berzikir, yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru. Astagfirullahaladzim, monggo kita renungkan. Masalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang mati. Jadi guru saya, maaf, orang kalau tidak berzikir, tidak bertarekah itu jenazah hidup. Hidup, tapi jenazah, hatinya kosong. Cari rezeki kosong, ngajar kosong, berorganisasi kosong. Meskipun tiap minggu melakukan perkaderan tapi hatinya kosong. Karena zikirnya tidak mudawwamah. Ngajar tiap hari ilmu tafsir dan ilmu-ilmu hadis, tapi hatinya tidak berzikir, itu berarti jenazah hidup. Ini ternyata hadisnya di sini. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyit. Bedanya orang hidup dan orang jenazah. Hidup nyawa tapi kosong hatinya. Lah itu seperti jenazah yang apa? Jenazah yang jalan. Itu jenazah jalan. Karena hatinya kosong. Hatinya tergelanyut urusan dunia saja. Kerja karena ingin gaji belaka. Tidak ada internalisasi value yang ada di dalam diri kita. Warya aidzon, dan juga diriwayatkan aidzon, yaqulullah ta'ala, Allah telah berfirman, ya ibnu Adam innaka idza dzakartani, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila telah berzikir padaku, syakartani, maka berarti engkau telah bersyukur padaku. Ini nyambung lagi. Orang yang berzikir berarti bersyukur. Wa idza nasitani, dan apabila engkau melupakan aku, tidak mau berzikir, kafartani, maka itu disebutkan engkau kufur kepadaku. Padahal ayat lain disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ayo zikir fi kulli waqtin sa'atin wal makanin wa halin. Setiap waktu, setiap saat, tempat, keadaan apapun kita zikrullah, uzkurullah, sebutlah nama Allah, 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 Allah setiap nafas kita. Insyaallah Bu ya, Bapak Ibu, monggo insyaallah ya kita mutawantal pikir-pikir kita. Wa qalu, dan telah berkata para ulama, wa hadan nisyanu yutlaku ala nisyan, lupa ya. Di dalam ini ya, di dalam hadis ini mengumpulkan tentang berupa begini. Orang yang disebut lupa itu apa? Ghaflatul jahli billahi ta'ala wal isyraki bihi. Ya, lalai tidak mengenal kepada Allah dan syirik kepadanya. Itu adalah orang yang jauh dari Allah. Berarti ini orang yang lupa. Orang itu adalah menjauhkan diri pada Allah. Wa ala nisyanin, dan tentang lupa yang lain. Yang kedua, ghaflatul iradi anillahi ta'ala wa tariqatihi, berpaling pada Allah dan jalan menujunya.
Wakilahuma mazmumun, dan kedua hal itu merupakan perbuatan tercela. Jadi orang yang tidak berjalan kepada Allah hanya urusan dunia, berarti tidak thariqah ilallah menurut sini. Ya, thariqatihi, tidak menuju Allah. Lah kita ambil sedikit, kita lebih simpelkan. Orang kalau tidak masuk thariqah sulit menuju Allah. Itulah Bapak. Jadi ini adalah pengertian dari hadis-hadis tadi. Jadi karena itu mengapa berthariqah itu sangat penting. Waruya Imam Turmudi, dan juga diriwayat oleh Imam Turmudi, ira maratum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman-taman surga maka nikmatilah. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Mengapa kita memimpikan riyadul jannah, taman surga itu Allah? Di mana itu ada riyadul jannah ya Allah? Qala khilaqud dzikr, ketika engkau sedang melingkar berzikir. Ketika ibu, bapak, jamaah semuanya tawajuh melingkar kita berzikir, itulah riyadul jannah, itulah taman surga yang ada kita lakukan di dunia dan kita akan petik nanti di yaumil akhir. Jadi mengapa kita kalau tawajuhan itu adalah melingkar, karena disitulah para malaikat berkumpul ikut untuk berzikir, menyaksikan, dan akhirnya mendoakan, mengamini doa-doa kita saat kita melingkar tawajuh di dalam berzikir. Rasanya ibu-ibu, bapak-bapak kangen ya tawajuh ya. Kangen. Karena itu ternyata riyadul jannah, khaliqud dzikr wa huwa khaliqud dzikr. Taman surga itu tiada lain adalah engkau melingkar sedang tawajuh berzikir menyebut nama Allah. Wa qala wa aidan riwayatuhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Turmudi, man shalla subha fi jama'atin thumma faqata yadhkurullah ta'ala, siapa saja yang salat subuh dan berjamaah kemudian berzikir pada Allah hatta tatlu as-samsi, sehingga matahari terbit, thumma sholli raka'atain, kemudian salat Isra, ya, kanat ka hajrin kanat lahu hajarin hajjah, niscaya akan baginya seperti meraih ganjaran satu kali haji, wa umratan tamah, seperti orang yang umroh tamat sempurna, tamatan sempurna. Bapak Ibu sekalian, ojo turu meneh, jangan tidur lagi. Masa habis subuh tidur? Jangan pergi dari tempat duduknya zikir. Munggah kaji karo karo umroh yang ngelera kapras saiki. Lah ini bendino tiap hari dikasih kesempatan kita untuk berzikir. Syaratnya apa? Berzikir minal subhi ilal fajr, sampai dengan matahari terbit. Itu kata kuncinya zikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan zikir. Warul ilmu Al-Bazar, dan juga diriwayatkan oleh Bazar, Imam Al-Bazar, dzakirullah ta'ala fil ghafilin, berzikirlah kepada Allah saat di tengah para lalai, bimang jilatis sabirina fil farrin, dan engkau tegar di antara orang-orang yang melarikan diri pada Allah. Nggak apa-apa, orang nggak mau berzikir nggak apa-apa, kita berzikir. Orang nggak mau bertorikoh nggak apa-apa, kita torikoh. Karena bertorikoh berarti pilihan kita menuju Allah. Nah itu adalah orang yang diuji dan menang.
Yang lain ghaflah, kita tidak. Yang lain tidak berzikir, kita zikir. Yang lain tidak mau bertorikoh, kita bertorikoh. Ini berarti seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Bazar, inilah penzikir yang kuat dan inilah orang-orang pilihan. Waru aidzon, dan juga diriwayatkan juga oleh beliau, ma min qaumin jalasu majlisan, tidaklah suatu kaum yang duduk pada suatu majlis, wa tafarraqu anhu, dan mereka berpisah dari suatu majlis, walam yadhkuru ta'ala, namun mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu, illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, itu seperti seakan-akan mereka berpisah dari apa? Dari kumpulan melingkari jifatul himar, bangkainya khimar. Jadi maaf teman-teman yang masih muda-muda, ibu-ibu, bapak-bapak, ngomong kelobot orang nek isine ngalor ngidul mulai jam 1 sampai jam 3 esuk. Pisah, itu padha karo nglingkari jifatul himar, bangkainya himar, enggak ada arti. Tapi kalau jenengan kita semua dalam satu majelis lingkaran kita zikir, kita tawajuh, itu adalah riyadil jannah, itu taman surga. Maka itu jangan suka ngobrol, nggak penting. Guyon boleh, seneng, senyum, tapi jangan ngakak-ngakak. Hidup jangan dihabiskan untuk ngobrol setiap malam jam 1 sampai jam 4. Ndak ono jeluntrunge. Lha apa urip kok nggih ngono iku? Zikir, salat malam. Wa kana alaihim khasratun yaumal qiyamah, dan orang seperti ini akan menyesal nanti di yaumil akhir. Begitu Bapak sekalian ya. Sedikit lagi. Wariya Ibnu Abi Saibah, dan diriwayatkan Imam Saibah, ma min adami illa wali qalbihi baitani, tidaklah seorang manusia melainkan pasti ada 2 kamar di dalam rumah itu. Fi ahadil malak, yang pertama adalah satu rumah di dalamnya bersemayam al-malak, seperti malaikat. Wa fil akhir syaiton, dan kamar lain itu adalah syaiton di dalam rumah itu. Ya. Fa idza dzakara ta'ala khannas, apabila ia berzikir pada Allah, maka setan akan bersembunyi, takut. Wa idza lam yadhkurullah ta'ala wada'a syaiton minkaru fi qalbi, dan apabila tidak berzikir pada Allah, maka setan meletakkan moncongnya di hati mereka. Ngitik-ngitik. Bahasa Jawa itu ngitik-ngitik. Dia masuk ke hati kita. Wa waswasulahu, dan memberikan rasa waswas kepadanya itu. Jadi Bapak sekalian, ayo rumah kita hiasi dengan zikir. Kalau tidak, itu seperti rumah kosong yang diisi oleh penghuni dunia gaib, bukan hanya dunia maya, dunia gaib. Wara Ibnu Hibban, dan diriwayatkan Ibnu Hibban, saya'lamu ahlul jam'i min ahlil karam, akan bisa diketahui para ahli berkumpul dari arti sebuah kemuliaan, ahli kemuliaan. Kila waman ahlul karam, kemudian para sahabat mengatakan, siapa ya Rasul ahli kemuliaan itu? Qala ahlul mujalasat dzikir, yaitu adalah suatu majelis yang di dalamnya adalah tempat berzikir. Jadi Bapak sekalian, itu ya, itu orang yang berzikir berarti orang yang akan dimuliakan. Bapak sekalian yang saya hormati, satu hadis lagi masih mengenai zikir. Waruya Abu Dawud, dan diriwayatkan Imam Abu Dawud, la'an aqmuda ma'a qaumin, pastilah bahwa aku duduk bersama kaum
yadhkurunallaha ta'ala min sholatil ghadawati hatta tabtalu as-samsi. Aku duduk satu kaum, pasti mereka berzikir kepada Allah mulai subuh sampai matahari terbit. Akhabbu ilayya min an a'nika arba'atan min waladi Ismail. Ya, itu lebih disukai olehku dibandingkan aku memerdekakan empat orang anak Ismail, artinya budak. Jadi zikir mulai subuh sampai matahari terbit itu lebih tadi ya, lebih banyak faedahnya, termasuk di dalamnya ini adalah memerdekakan budak. Dan Imam Ahmad menyebutkan ghanimatu majalis dzikir al-jannah, harta jarahan ya, ghanimah, harta jalan orang yang majelis-majelis zikir itu adalah surga. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian nggih, mari kita biasakan berzikir. Syukur-syukur subhanallah saat kita bersuluk, sedang suluk itu kan berapa kali zikir itu ya? Zikir bareng minimal 4 kali kan? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu isya, sholat malam, kita melingkar, kita tawajuh, itu berarti kita muqarrabah ilallah, kita mendekatkan diri Allah, dan itu adalah mahabbah. Dan itulah orang yang mendapatkan al-karam, ahlul karam, orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah membuka futuhul qulub, membukakan hati kita sehingga kita betul-betul menjadi ahlul dzikir. Insyaallah. Allahumma amin. Semoga berkah. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.